Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Dewan Juri yang insyaallah arif dan bijaksana, saudara-saudariku dan pemirsa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan dan kenikmatan, kembali kita dipertemukan dalam satu kebahagiaan, satu kebersamaan, dan satu keyakinan bahwa Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mari dengan senandung zikir kita jernihkan pikir, dengan untayan doa kita bersihkan jiwa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah. Berbicara tentang Ramadan. Ramadan 2 tahun ini sangatlah berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Dunia masih lelah, negara pun resah karena belum adanya obat yang pasti untuk meredam wabah virus corona ini. Juga kurang maksimalnya program vaksinasi yang membuat kita semakin terisolir dari sosialisasi antar masyarakat, negara, bahkan dunia. Tapi dalam keadaan seperti ini juga kita tidak boleh diam saja. Kita harus tetap mempertahankan tatanan kemasyarakatan negara. Yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kemahribah ala jinawi, agar tetap menjadi negara yang rahmatan lil alamin, penuh kedamaian, menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidak aku utus ya Muhammad kecuali memberi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah. Konsep Islam rahmatan lil alamin merupakan bagian integral dari upaya melibatkan agama untuk proses mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia. Di antara agama-agama besar di dunia, Islam memiliki keistimewaan baik isi agamanya maupun dari segi maknanya. Islam dapat diartikan kesejahteraan, keselamatan dari asal kata aslama yuslimu islaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Al-ayah yang artinya, dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang meyakini keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang itu dari gelap gulita menuju adanya cahaya. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah. Agama Islam juga adalah agama samawi yang terakhir diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan wahyu Allah melalui malaikat Jibril dan dibukukan menjadi sebuah nama kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Selain menjadi agama yang samawi, Islam juga menjadi agama tauhid, yakni
agama yang meyakinkan bahwa adanya Tuhan. Asal kata makna tauhid adalah berkeyakinan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Keesaan Allah yang dikehendaki Islam, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyunya, yaitu Al-Quran, kepada orang-orang untuk menjadi pedoman dan menjadi petunjuk dalam beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah. Kalau boleh diterjemahkan dalam satu analogi, Islam rahmatan lil alamin laksana buah jeruk. Kalau kita ingin menikmati freshnya jeruk, tidak bisa langsung dimakan. Kalau langsung dimakan, pasti pahit rasanya. Memahami Islam juga sama. Jangan langsung dipahami, tapi cernahlah dengan hati, cernahlah dengan pikiran, cernahlah dengan budaya, supaya Islam menyambung ke hati. Mari kita lihat cara menikmati freshnya jeruk. Yang pertama, kupas dulu kulitnya. Dan yang kedua, ambil isinya. Yang ketiga, cicipin rasanya. Kulit itu Islam, isi itu iman, dan rasa itu ihsan. Inilah yang dinamakan satu paket. Maka dari itu, memahami Islam jangan setengah-setengah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, peluklah agamamu, rangkullah agamamu, tapi secara total memeluknya, jangan setengah-setengah. Orangnya Islam, tapi hatinya singa. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah. Dari awal hingga akhir dapat kita simpulkan bahwasanya untuk menjaga Islam rahmatan lil alamin, bukan membiarkan maksiat merajalela, tetapi menjalankan syariat agama secara penuh, sebagaimana Prof. Muhammad Abdu pernah berkata, "Ra'aitul Islam walam ara muslim, wa ra'aitul muslim walam ara Islam." Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.